Sebelumnya di episode Dongeng Pilihan Orang Tua. Oh, bagaimana ini? Aku bingung sekali. Apa yang harus aku lakukan? Ternyata bandit mengaku bahwa ia yang mengambil tongkat ajaib sang penyihir. Tapi rupanya bandit mengambil tongkat sihir itu bukan tanpa alasan, tapi karena sang penyihir suka melakukan sihir menyihir di desa yang merugikan warga desa. Ternyata hal ini menjadi pertimbangan sang raja untuk apa yang akan ia lakukan kepada bandit. Dongeng Pilihan Orang Tua. Ayo teman kita berkumpul bersama bergembira. Ayo teman kita berkumpul tertawa sama-sama. Episode ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kumpul Dongeng Surabaya. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan pada si bandit? Haruskah aku menghukumnya atau ia aku bebaskan saja karena dia sudah jujur? Kira-kira apa yang harus aku lakukan ya supaya aku tetap menjadi raja yang bijaksana? Ternyata sang raja masih belum tahu apa yang harus ia lakukan. Ia masih bingung. Tapi tidak lama kemudian ia memanggil si bandit untuk datang ke istananya. Oh, bandit, kau sudah sampai di sini rupanya. Iya Paduka Raja, tadi aku dengar kau memanggil aku sehingga aku lekas-lekas datang ke sini. Aku juga sudah siap menerima hukuman darimu. Aku tahu aku layak untuk dihukum Paduka Raja. Bandit, sejujurnya aku memang masih bingung apa yang harus aku lakukan kepadamu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ada banyak pertimbangan sehingga aku harus mengatakan ini kepadamu, bandit. Apa itu Paduka Raja? Ayo katakan kepadaku. Aku sudah sangat siap mendengarnya. Ya bandit, jadi aku memutuskan untuk memaafkanmu. Apakah benar itu Paduka Raja? Aku tidak salah dengar. Kau memaafkan aku. Ya bandit, itu benar karena kau sudah jujur dan kau sudah mengembalikan tongkat ajaib sang penyihir. Paduka Raja, terima kasih sekali Paduka Raja. Aku sangat tidak menyangka kau akan memaafkan aku. Aku kira aku akan mendapatkan hukuman darimu. Oh, tidak bandit, aku memaafkanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Apa itu Paduka Raja? Katakan saja kepadaku. Kau harus berjanji untuk tidak menjadi pemuda yang nakal lagi. Kau harus berjanji akan berbakti kepada semua warga di desa di negeri ini. Kau tidak boleh lagi iseng dengan warga desa. Iya Paduka Raja. Aku akan berjanji untuk itu. Aku berjanji tidak akan lagi menjadi pemuda yang nakal, yang suka iseng kepada warga di desa ini. Aku akan menjadi pemuda yang baik dan menolong warga-warga di desa ini. Maafkan aku ya Paduka Raja. Ya, aku pegang janjimu ya. Sekarang kau boleh pergi. Kau sudah kubebaskan. Kau boleh kembali pulang ke rumahmu. Ya baik-baik Paduka Raja. Terima kasih banyak Paduka Raja. Terima kasih sekali. Ternyata
Sang raja memaafkan si bandit. Bandit pun senang sekali karena ia tidak jadi dihukum oleh sang raja. Ternyata sang raja mau memaafkan bandit. Lalu bandit pun boleh kembali pulang ke rumahnya. Wah, ternyata sang penyihir kecewa dengan keputusan sang raja. Aku sangat tidak suka. Aku sama sekali tidak suka dengan keputusan sang raja. Kenapa ia harus memaafkan si bandit? Padahal bandit sudah mengambil tongkat ajaibku, tongkat saktiku, tongkat kesayanganku. Kenapa bandit tidak dia hukum? Seharusnya bandit ia hukum. Bandit tidak boleh lagi pergi ke rumah-rumah warga. Aku sungguh sangat kecewa kepada raja. Sang penyihir ternyata sangat kecewa dengan keputusan sang raja. Ia sangat marah. Karena ia marah dan ia juga kecewa, lalu ia pun menyihir seluruh negeri itu dengan sesuatu yang sangat tidak baik. Ia membuat seluruh warga menjadi kelaparan. Tidak ada lagi yang memiliki makanan. Sungai sengaja ia sihir menjadi dangkal. Hujan pun ia buat untuk tidak turun. Dan kekeringan melanda di negeri sang raja yang bijaksana. Hal ini ternyata membuat semua warga di negeri itu menjadi kesusahan. Biar raja tahu bahwa aku marah, bahwa aku kecewa, dan ia tahu bahwa aku sebenarnya penguasa di kerajaan ini. Hahaha. Sang penyihir itu pun menyihir seluruh warga di desa menjadi kesusahan dengan tongkat ajaibnya. Ia menguasai kerajaan sang raja bijaksana. Lalu, apa yang akan terjadi dengan raja bijaksana ya? Ya, raja bijaksana pun sekarang tidak memiliki harta apapun. Ia menjadi rakyat biasa yang juga kelaparan dan juga kesusahan seperti warganya. Seperti ini rasanya menjadi orang susah. Perutku sangat lapar. Aku tidak lagi punya makanan. Aku tidak lagi punya harta kekayaan. Dan sedihnya lagi, wargaku juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka lebih sulit daripada diriku. Sedih sekali melihatnya. Ternyata sang raja juga kesusahan seperti warga lainnya. Lalu sang raja berusaha berjalan mencari makanan yang ada. Ketika sang raja berjalan sendirian, ia merintih kelaparan. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pemuda. Kalian tahu dia siapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Ya betul, dia adalah si bandit. Pemuda yang tadinya nakal, sekarang dia sudah tidak nakal lagi. Raja, apakah itu kau raja? Hai bandit. Ya ini aku bandit. Raja, aku sangat tidak mengenalimu. Kau sangat berubah. Raja, aku tidak menyangka kau dengan warga kerajaan ini akan menjadi seperti ini. Memang penyihir itu ternyata tidak berubah. Ia masih sama seperti dulu, menggunakan tongkat sihirnya untuk hal-hal yang tidak baik. Iya bandit, aku juga tidak menyangka ia akan melakukan ini kepadaku dan kepada warga di negeriku. Aku sedih sekali. Raja,
Apakah kau mau mampir ke rumahku yang kecil ini? Mungkin kita bisa makan bersama. Apakah kau mau makan bersamaku, Raja? Benarkah Bandit? Apakah aku boleh mampir ke rumahmu? Apakah ada makanan untukku, Bandit? Tentu saja, Raja. Aku punya sedikit makanan, cukup untuk aku dan dirimu. Walaupun rumahku juga kecil, tapi kau bisa tinggal di sini untuk sementara. Apakah kau mau, Raja? Boleh Bandit. Terima kasih Bandit. Terima kasih sekali kau sudah mau membantuku. Ayo masuklah ke rumahku yang kecil ini. Semoga ini bisa membantumu ya. Hari itu sang raja dibantu oleh bandit untuk tinggal di rumahnya yang kecil. Sang raja diberi makan, diberi pakaian yang layak, dan sejak hari itu raja dan juga bandit bekerja sama untuk kembali membangun desa dan negerinya. Mereka menanam tanaman, lalu mereka juga bersama-sama mengaliri air sungai. Dan apa yang terjadi teman-teman? Rupanya kemampuan bandit dan raja serta kerjasama dengan warga lainnya membuat negeri itu kembali pulih. Lalu apa yang terjadi dengan sang penyihir? Sang penyihir akhirnya menyesali perbuatannya. Dia tidak lagi bahagia dapat menguasai kerajaan itu dan dia sangat menyesal. Lalu dia meminta maaf kepada raja. Sejak hari itu sang penyihir tidak lagi menyalahgunakan tongkat sihirnya. Dan rupanya hidup para warga dan juga raja bijaksana pun bahagia. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng pilihan orang tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah! Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng pilihan orang tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah!